Halo semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Industri akan menjelaskan mengenai manajemen risiko psikososial pada tentara. Kelompok kami terdiri atas Fani Azara Putri, Rizaldi Ridwan, Syafa Hafsah, Tia Fibi Abigail, dan Ratu Wafia Nadiarta. Pendahuluan pada kasus ini yaitu terdapat 2 prajurit TNI Angkatan Darat yang mengalami gangguan jiwa, yaitu Letkol dan Letda tersebut dinyatakan adanya gangguan jiwa level sedang. Kepala Departemen Kesehatan Jiwa RSPAD Gatot Subroto menjelaskan bahwa kondisi kedua prajurit TNI tersebut bahwasanya secara medis keduanya dinyatakan baik setelah melewati asesmen awal dan hanya menjalani rawat jalan serta diwajibkan minum obat secara berkala. Kondisinya selama teratur minum obat akan stabil, dan pada kejadian ini Jenderal TNI Angkatan Darat sangat memperhatikan untuk kesehatan kedua prajuritnya, dan jenderal tersebut memahami bahwa yang bisa menjaga kedua prajurit itu ialah orang tuanya. Oleh karena itu, jenderal tersebut akan memindahkan prajurit ke tempat di mana ia berasal dan akan dipantau hingga waktu pensiun. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan analisis kasus menggunakan 5W1H. Yang pertama ada what. Berdasarkan penilaian tim dokter, ditemukan kondisi kedua prajurit TNI Angkatan Darat tersebut mengalami gangguan kesehatan jiwa tingkat sedang. Kemudian ada W, yaitu prajurit TNI Angkatan Darat, dan WN, yaitu pada tanggal 24 September 2021. Kemudian ada where, yaitu di RSPAD Gatot Subroto, ada Y, yaitu beban kerja, koordinasi atau keturunan, dan peristiwa traumatis. Kemudian terakhir itu ada how. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 2 prajurit diwajibkan minum obat secara berkala serta rawat jalan dan dipindah tugaskan ke kampung kelahirannya, yaitu di Makassar. Selanjutnya yaitu bahaya dan risiko. Post-traumatic stress disorder merupakan gangguan kejiwaan yang terjadi pada orang yang pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis seperti yang dialami oleh tentara itu, penyerangan dan serangan, kecelakaan, serta menyaksikan kematian. Seseorang dengan diagnosis PTSD dapat memiliki efek negatif jangka panjang seperti mimpi buruk, kilas balik pengalaman lampau, kesulitan tidur, dan kecemasan, serta gelisah yang parah. Studi Psikiatri JAMA 2014 menemukan bahwa tingkat PTSD menjadi 15 kali lebih tinggi pada tentara daripada warga sipil. Yang kedua yaitu depresi. Lingkungan militer memicu untuk perkembangan depresi dengan kondisi tentara yang berpisah dari keluarga, stresor pertempuran, dan melihat diri sendiri dan orang lain dalam bahaya. Depresi dapat beresiko menimbulkan kehilangan minat dalam beraktivitas, insomnia, penurunan atau penambahan berat badan, keterbelakangan psikomotor, kelelahan, penurunan kemampuan untuk berkonsentrasi. Studi Psikiatri JAMA 2014 menemukan tingkat depresi pada tentara 5 kali lebih tinggi daripada warga sipil. Yang ketiga yaitu bunuh diri. Penelitian dari the US Department of Veterans Affairs menerbitkan bahwa pada tahun 2016 yang menunjukkan tingkat bunuh diri pada veteran 1,5 kali lebih besar daripada non-veteran. Veteran militer sering melukai diri mereka sebagai peralihan rasa sakit dan tekanan yang mereka alami, sehingga melakukan tindakan bunuh diri sebagai jalan keluar. Penelitian telah menunjukkan bahwa veteran memiliki risiko bunuh diri karena depresi berat, rasa bersalah terkait pertempuran, kesulitan selama masa transisi kehidupan sipil. Yang keempat yaitu Traumatic Brain Injury atau TBI. Pertempuran dan latihan yang berat pada militer, tentara berisiko tinggi mengalami cedera otak akibat pukulan di kepala, seperti cedera otak traumatis. Gejala yang dirasakan itu rasa sakit pada kepala, kelelahan atau kantuk, masalah memori, dan perubahan suasana hati. Studi menunjukkan bahwa cedera kepala dapat menyebabkan kondisi kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan pada veteran maupun anggota tugas aktif.
Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu rekomendasi dan pengendalian. Untuk rekomendasi yang dapat kelompok kami berikan ada 3. Yang pertama adalah para tentara sebaiknya diberikan waktu untuk bisa mengambil cuti. Di sini cutinya berguna untuk bisa para tentara tersebut berkumpul kembali dengan para keluarganya, sehingga bisa memulihkan mental mereka setelah mereka ditugaskan di suatu tempat. Kemudian yang kedua adalah mengadakan sebuah hiburan maupun liburan, karena pasti setelah mereka menjalankan tugas mereka pasti jenuh, mereka butuh hiburan, dan mental mereka pun masih ada membekas di pikiran mereka, sehingga ada suatu hiburan maupun liburan itu akan sangat berarti buat mereka. Kemudian yang terakhir adalah mengadakan pengecekan kesehatan secara berkala, karena pada kasus yang kelompok kami ambil itu ada permasalahan terkait kondisi kejiwaan mereka. Maka di sini penting sih untuk para tentara di sini untuk bisa melakukan pengecekan kesehatan mereka. Selanjutnya untuk pengendalian, di sini kelompok kami bisa memberikan 3 pengendalian. Yang pertama adalah para tentara sebaiknya dapat mengecek kesehatan mereka secara rutin untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi mental mereka sehingga selalu bisa terpantau. Kemudian yang kedua adalah pihak TNI Angkatan Darat bisa bekerja sama dengan psikolog atau psikiater untuk bisa menghadapi ataupun membantu tentaranya menghadapi permasalahan mental mereka. Dan yang terakhir adalah pihak TNI AD dapat membuat sebuah program yang dapat berguna untuk bisa meningkatkan kesehatan mental dan juga fisik bagi para tentaranya. Berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah anggota TNI memiliki tugas dan kewajiban yang memiliki tekanan dan risiko yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi psikologi seseorang anggota TNI tersebut. Contohnya adalah anggota TNI dianggap memiliki mental yang kuat yang merupakan hasil dari pendidikan yang keras. Padahal belum tentu pendidikan yang keras mampu menghasilkan mental yang kuat. Bisa juga sebaliknya dan juga dapat menimbulkan gangguan kejiwaan. Kesimpulan yang kedua, tingkat kesejahteraan psikologi tentara sebagian besar dipengaruhi oleh bahaya fisik, jauh dari keluarga dalam periode yang lama, banyaknya tuntunan fisik, banyaknya bertugas di mata publik, bertanggung jawab untuk kehidupan orang lain atau masyarakat. Kesimpulan yang terakhir, implikasi dari kasus ini yaitu bagi instansi pemerintah terkait dalam hal ini Departemen Pertahanan diharapkan dapat menyiapkan suatu pelatihan atau penanganan terkait dengan faktor-faktor penyebab bahaya psikologi seperti halnya training terkait self-awareness, conflict management, goal setting, positive thinking.